Indonesia terkenal dengan kekayaan budaya yang beraneka ragam, entah itu suku, agama, pola kehidupan, atau kebiasaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat. Termasuk kota Cirebon, wilayah yang juga disebut sebagai kota udang ini, juga menyimpan sejarah, agama, dan bukti sejarah penduduk masa lampau. Semuanya berharmoni menjadi satu. Kali ini, saya Popiana Alwansah berkunjung ke Keraton Kacirebonan, satu dari sekian banyak keraton yang ada di Kota Wali ini. Wah, kalau kita mau masuk keraton harus ganti baju dulu nih. Wah, coba ya, kita ganti baju dulu. Nah, ini nih, lebih pantas. Yuk, masuk keraton. Salam, Pak Elang, sehat Pak Elang. Iya. Arane pada pian iya. Iya, betul Pak. Iya. Bagus, sehat. Iya. Saya Pian dari RRI, Pak Elang ingin mengetahui terkait dengan seluk-beluk Keraton Kacirebonan. Mudah-mudahan nanti pemirsa dan pendengar RRI.net ini bisa mengetahui seluruhnya bahwa ini adalah Keraton Kacirebonan yang dibanggakan oleh masyarakat Cirebon dan mungkin masyarakat Indonesia pada umumnya. Begitu. Monggo, Pian untuk dulu. Sebelum kita berkeliling keraton bersama Elang Iyan Arifudin, Kepala Unit Cagar Budaya di Keraton Kacirebonan, dan Raden Agus Zulkarnain, Humas Keraton Kacirebonan, saya mau sowan dulu sama Sultan Kacirebonan ke-9, yaitu Pangeran Raja Abdul Ghani Nata Diningrat SE. Sekalian ngobrol mengenai keistimewaan keraton ini. Mari kita simak bersama-sama. Pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini saya berada di Keraton Kacirebonan dan pada kesempatan saat ini saya sudah bersama yang saya hormati Sultan Kacirebonan ke-9 Pangeran Raja Abdul Ghani Nata Diningrat SE yang sudah bersama kita, dan kita akan ngobrol terkait dengan Keraton Kacirebonan. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Pak Sultan. Sehat selalu Pak Sultan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat nggak? Sehat. Kemudian juga yang sama. Alhamdulillah. Itu Pak Sultan. Pak Sultan, ini terkait dengan Sultanat Keraton Kacirebonan. Seperti apa Pak Sultan? Bisa diceritakan Sultan? Sejarahnya ya? Ya, sejarahnya. Baik. Ataupun keberadaan dari Ya. Keraton Kacirebonan ini, Pak Sultan, monggo. Ya, jadi Keraton Kacirebonan ini lahir berasal dari Keraton Kanoman ya. Kanoman. Pada masa abad akhir 18 itu pada zaman Sultan Anom yang keempat, Sultan Muhammad Herudin, itu Belanda sudah hadir di tengah-tengah kita di Kerajaan Cirebon, yang mana kebijakan-kebijakan Belanda ini menyengsarakan rakyat dan mempengaruhi internal keraton. Kehadiran Belanda sejak 1681 itu sudah melakukan kerjasama dengan pihak Keraton Kesultanan ya. Pada waktu itu Kacirebonan belum lahir. Perjanjian antara Belanda dengan company pada waktu itu dengan Kesultanan itu lama-lama mencekik dan merugikan masyarakat, rakyat Cirebon dan tentunya keraton ya. Nah, pada masa Sultan Anom keempat sudah mulailah banyak pemberontakan di tengah-tengah masyarakat ya, karena ketidakadilan, menindas ya, dan juga pemberontakan di masyarakat sangat dirasakan juga oleh putra mahkota daripada Keraton Kanoman ya. Dengan melihat kondisi seperti itu, maka putra mahkota Keraton Kanoman yang namanya Pangeran Raja Kanoman itu juga ikut non kooperatif dengan Belanda ya. Akhirnya bergabung dengan masyarakat sebagai unjuk gigi
untuk menentang ketidakadilan, ya, dan bergabung dengan masyarakat memberontak, ya, kepada kehadiran Belanda, ya, dengan sendirinya orang-orang yang memberontak, yang melawan, pasti mendapat hukuman, ya. Hukumannya yaitu ditangkap, ya, karena pemberontakan itu merugikan pihak Belanda, banyak sekali pihak Belanda, ya. Akhirnya sebagai taktik untuk tidak ada hambatan dalam hal kebijakan-kebijakan Belanda, Pangeran Raja Kanoman itu ditangkap di Batavia, dibuang ke Ambon selanjutnya, ya. Taktik daripada Belanda menangkap Pangeran Raja Kanoman itu tak berhasil meredamkan pemberontakan. Pemberontakan semakin menjadi-jadi, ya. Akhirnya pasti merugikan pihak Belanda, ya. Namun dalam hal ini setelah dibuang di Ambon, Belanda mengendorkan urat sarafnya, ya. Company mengendorkan urat sarafnya, yaitu mau diajak kompromi dengan para pemberontak, yang mana pemberontak berkeinginan tolong putra mahkota daripada Kanoman itu dikembalikan di Cirebon, dan juga permintaan-permintaan lainnya seperti masalah kebebasan beragama dan kemakmuran rakyat dipenuhi, ya. Dalam rangka taktik itu, ya, Belanda Company mengembalikan Raja Kanoman agar iklim di Cirebon suasana kondusif, ya, ya. Begitu ya, Dengan sambutan, detuman bom di Keresidenan itu, Raja Kanoman disambut, ya. Kemudian rakyat meminta untuk dipulihkan hak-haknya, ya. Berhubung di Keraton Kanoman ada pewaris tahta lainnya, akhirnya tidak mungkin di Keraton Kanoman. Akhirnya diminta dipulihkan hak-haknya, dan solusinya dibentuklah kesultanan baru, ya. Akhirnya memenuhi permintaan daripada rakyat, masyarakat Cirebon bahwa Pangeran Raja Kanoman yang dipulihkan hak-haknya itu, yang ditahan dari Ambon ini, dipulihkan hak-haknya untuk menjadikan sultan, ya. Akhirnya merestui Belanda Pangeran Raja Kanoman jadi sultan Kacirebonan pada tanggal 13 Maret 1808. Merestui itu bukan dalam pengertian jadi antek-antek, ya. Ya, tapi permintaan masyarakat bahwa beliau ini tokoh yang bersama dengan masyarakat, memperjuangkan masyarakat, dan akhirnya dilantiklah Sultan Kacirebonan Pangeran Raja Kanoman dengan gelar Amirul Mukminin pada tanggal 13 Maret 1808 gitu. Ya. Nah, Pak Sultan, ini kan di Cirebon kan ada banyak keraton ya, Pak Sultan. Ya? Kenapa? Ada banyak keraton begitu ya, Pak Sultan. Iya. Pak Sultan, terkait dengan banyaknya keraton, ada Kacirebonan juga, ada Kanoman, ada Keperabonan, dan ada Kesepuhan begitu ya, Pak Sultan, ya. Ya. Ini kan ada ciri-ciri khasnya tersendiri begitu ya, Pak Sultan. Ya. Nah, ciri khas ini supaya Pak pendengar dan pemirsa RRI tahu ciri khasnya dari Kesultanan Kacirebonan ini seperti apa, Pak Sultan? Monggo. Ya, kalau secara fisik, ya, fisik bangunan tentunya menyesuaikan sejak lahirnya keraton ini di Kesultanan ini, ya. Kesultanan ini dibentuk pada tanggal 13 Maret 1808 itu zaman kolonial, ya. Zaman kolonial, dengan sendirinya pasti unsur-unsur kolonial Cina dan tradisional menjadi ciri khas daripada fisik bangunan Keraton Kacirebonan. Ini berbaur begitu ya, Pak Sultan? Ya, memang ini dikatakan Keraton Kacirebonan ini didirikan secara fisik bangunannya 1814. Kalau kesultanannya 1808. Oh, berarti. Ya. Jadi sultan pertama belum menikmati bangunan ini, tapi garwa istrinya membangun istana ini. Ya, tentunya yang ciri khas daripada Kacirebonan secara fisik mempunyai gaya kolonial, tradisional, dan
China, ya, gitu. Jadi perpaduan begitu ya Pak Sultan ya? Ya. Kemudian ciri khas lainnya bukan non fisiknya, kita banyak mengeksplor tentang kebudayaan, ya. Dan juga di sini saat sekarang Ibu Permaisuri juga mengeksplor dengan kerajinan hasil karya handmade. Ya, iya. Tidak ada di tempat lain. Iya. Ya. Jadi itu ciri khas daripada di Keraton Kacirbonan, ya. Baik. Yang khas, ya. Iya. Nah, pendengar Pemirsa RRI.net, ya, kita masih berbincang bersama Sultan Kacirbonan ke-9 Pangeran Raja Abdul Ghani Natadingrat SE, dan ini kan terkait dengan Keraton Kacirbonan begitu ya Pak Sultan ya. Nah, tradisi yang masih dipegang dengan teguhnya dari turun-temurun dari Keraton Kacirbonan ini hingga saat ini seperti apa Pak Sultan? Baik, kalau untuk tradisi Keraton Kacirbonan dari dahulu sampai sekarang masih lestari, ya. Biasa banyak hal, ya, tradisi. Biasanya tradisi ini berkaitan dengan kegiatan keagamaan, ya. Seperti upacara Panjang Jimat, ya. Kita kemas dengan tradisi iring-iringan Panjang Jimat, di mana pada waktu acara tradisi Panjang Jimat banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk menyaksikannya, ya. Kemudian tradisi Satu Syura, ya, di mana ada kita berdoa keliling keraton, azan 7 dan wiridan sampai pagi, ya. Dan kemudian ada juga tradisi Rajaban. Rajaban di sini memaca huruf Jawi kuno tentang bab perkara rajab, ya. Terus tradisi Rohan, membaca bab kitab bahasa Jawi tentang bab Rohan. Nah, itu banyak kegiatan tradisi berkaitan dengan kegiatan keagamaan, ya. Dan tradisi daur hidup, bisa perkawinan, ya, biasa dilaksanakan. Kalau ingin ada pernikahan pasti gaya tradisi keratonan. Dan turun tanah, modal lemah, tradisi itu masih hidup berjalan, ya. Terus tradisi ruatan, ya, dan lain-lain sebagainya, gitu, ya. Intinya kalau Kesultanan Cirebon ataupun Keraton Kacirbonan ini tetap memupuk budaya-budaya yang ada di Cirebon begitu ya Pak Sultan? Ya, betul, ya, betul, ya. Jadi tidak lepas dari kebudayaan yang ada di wilayah Cirebon ini, dan ini juga tentunya mempunyai tugas tersendiri Pak Sultan ya, bahwa betul. Kesultanan Cirebon atau Keraton Kacirbonan ini tetap melestarikan budaya-budaya yang ada di Cirebon. Ya, jelas, ya. Karena tentunya kewajiban kita mau lestarikan nilai-nilai budaya agar jangan sampai punah, ya. Terutama keraton di Cirebon, khususnya Keraton Cirebon itu sebagai pintu gerbang pelestarian adat dan budaya, gitu. Nah, Pak Sultan, terkait dengan sekarang ini kan ada yang mengatakan zaman milenial, gitu ya Pak Sultan ya. Nah, seperti apa nih Pak Sultan nilai-nilai moral yang ditularkan Pak Sultan sendiri kemudian kepada generasi milenial yang dapat diambil contohnya begitu Pak Sultan oleh generasi milenial yang dalam notabene kan boleh dikatakan ada yang mengatakan bahwa ini berbagai adat sopan santun ini hampir punah, hampir tidak ada. Nah, menurut Pak Sultan ini seperti apa nilai-nilai moralnya yang bisa ditularkan kepada generasi milenial? Kita di zaman milenial ini kita waspada sebagai para sesepuh, para yang lebih senior, agar bisa menjaga generasi yang akan datang, generasi saat sekarang. Dalam hal ini Keraton Kacirbonan, tentunya keraton identik dengan sejarah, ya. Keraton identik dengan seni dan budaya, ya. Pastinya diharapkan masyarakat generasi yang akan datang harus jangan lupa pada sejarah. Karena sejarah itu merupakan daripada produk tata nilai yang ada. Bagaimana memandang sejarah secara positifnya kita ambil, bagaimana memandang kita sejarah secara negatifnya kita buang. Ya, contoh misalkan tokoh Pangeran Raja Kanoman penentang Belanda, otomatis kita contoh sebagai sikap patriotisme, ya. Ya, kemudian juga banyak tata nilai dari konsep-konsep dari seni budaya, ya. Misalkan di Keraton Kacirbonan ada gada, lambang gada, ya. Gada ini kagungan siapa kita nih? Kagungan Allah. Otomatis
bisa menjadi pola perilaku bahwa kita ditakut sama yang kuasa. Jadi tata laku harus benar gitu. Ya enggak? Kemudian dari segi seni budaya tari topeng, ada panji, ada rumyang, ada samba, itu merupakan tata nilai semua. Ada yang tidak menjadi untuk dicontoh, misalkan kelana, ya. Kelana identik dengan hawa nafsu. Sehingga yang menarikkan kelana bahwa hawa nafsu itu tidak baik, ya enggak. Jadi untuk itu kalangan milenial janganlah pada lupa akan sejarah. Kita cinta sejarah dan cintai nilai budaya, karena nilai budaya adalah jati diri bangsa. Ya, gitu. Alun-alun terbuka di Jalan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Cirebon menjadi area pertama yang menyambut pengunjung menuju sebuah bangunan kuno berwarna hijau. Selanjutnya, Gapura Agung atau Lawang Agung dengan ukiran bahasa Mataram kuno bermakna Sultan Carbon Kerajaan Kacirebonan menjadi gerbang penyambutan bagi para pengunjung di keraton ini. Nah, terkait dengan ini Pak Sultan, upaya dari Keraton Kacirebonan ini Pak Ustadz untuk melestarikan budaya yang ada di Cirebon ini seperti apa? Apakah juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat atau seperti apa Pak Sultan? Monggo. Ya, kita juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Ya, kita untuk melanggengkan seni budaya itu kita adakan program-program. Ya. Misalkan event dalam 1 tahun, ya, dan apa saja event-event budaya, terus kemudian kita gelar. Otomatis dengan halaran-halaran tersebut dengan sendirinya akan menghidupkan para seniman, para budayawan. Ya enggak? Ya, betul. Dan event pariwisata juga, ya kita galakkan pariwisata. Kita beberapa waktu lalu banyak mendapat kunjungan tour ke Kacirebonan, dinner atau lunch sama Sultan dengan menyaksikan pagelaran budaya, ya, dengan sendirinya terekspor pariwisata, terekspor masalah budaya, dan otomatis dengan ada event kegiatan maka berdampak pada seniman itu sendiri. Ya enggak. Kalau tidak ada event-event, otomatis seniman akan menganggur, para seniman akan hijrah kemana gitu, sehingga akan kehilangan lah nilai budaya gitu. Ya. Jadi intinya tetap ya Pak Sultan ya, bahwa Kesultanan Cirebon, teman Keraton Kacirebonan ini tetap memupuk budaya dari Cirebon dan juga melestarikan, dan ini juga dalam tanda kutip kan menghidupi para seniman dari Cirebon, gitu ya Pak Sultan ya. Nah, ini Pak Sultan terkait dengan bagaimana Pak Sultan memandang generasi milenial saat ini Pak Sultan. Monggo Pak Sultan. Ya, memang kita memandang generasi milenial ini memang tak terelakkan ya dengan suasana masanya. Ya, betul. Masa informasi mudah diakses. Betul. Ya, medsos ya. Betul, Pak. Ini mempunyai dampak positif dan negatif. Untuk itu kita sebagai para sesepuh, para lebih senior, agar kita membimbing masyarakat yang akan datang ya, atau sekarang ini, untuk bahwa jati diri bangsa ini jangan kita sampai sirna. Ya, seperti tadi masa kebudayaan. Nah, jadi jangan kebudayaan orang lain kita pakai dan kebudayaan sendiri kita hilangkan. Otomatis kan tidak sesuai. Betul. Jadi nanti banyak perubahan tata nilai yang mempengaruhi sikap pola masyarakat. Contoh yang bisa dirasakan sekarang ada banyak geng motor, yang merusak gitu ya. Itu otomatis itu ada perubahan tata nilai. Ya enggak, otomatis kita harus membimbing. Ya. Betul. Nah, Pak Sultan, satu pertanyaan Pak Sultan terkait dengan masih generasi milenial. Ya. Nah, dalam banyaknya para pengunjung yang ada di Keraton Kacirebonan, apa juga ini juga yang bisa menarik dari para milenial ini untuk berkunjung ke Keraton Kacirebonan ini seperti apa Pak Sultan? Daya tariknya begitu Pak Sultan? Ya, Pak Sultan, tentunya di Kacirebonan juga ada beberapa peninggalan bersejarah, walaupun tidak banyak ya. Ada, yang penting ada, bisa masyarakat lihat, seperti mungkin bisa nanti dijelaskan oleh tim Keraton Kacirebonan. Di Keraton Kacirebonan ada peninggalan naskah kuno, peninggalan pedang-pedang, pedang Belanda, film, ya, kemudian payung, kemudian gamelan, pusaka dan lain-lainnya. Jadi bisa
masyarakat untuk berkunjung di pariwisata. Apalagi tadi saya katakan ada kerajinan dari produk handmade ibu ya, istri saya. Ya, jadi bisa dinikmati oleh para wisatawan ya. Dan juga bisa para wisatawan bisa juga untuk bisa memainkan karawitan gitu. Kami sediakan ya, gitu. Ya enggak. Jadi untuk mengenal bahwa masyarakat milenial saat sekarang jangan sampai dijauhkan dengan kebudayaan gitu. Saya setuju banget tuh. Iya. Nah, Pak Sultan ini kan terkait dengan kepengen masyarakat ini kan pengen tahu nih Pak Sultan, bahwa tentunya ini kan ada agenda-agenda tertentu ya Pak Sultan ya, terkait dengan agenda pariwisata yang akan diadakan dalam waktu dekat ini seperti apa Pak Sultan di Kesultanan Cirebon ataupun di Keraton dan waktu dekat biasa bulan Maret kita adakan milad ya, di mana ada informasi akan ada pameran batu akik. Pameran batu akik. Iya, ada pameran batu akik ya. Nanti kita bisa disaksikan sama-sama ini. Siap, sangat luar biasa sekali ya. Ya, dan juga event-event seni dan budaya lainnya ya. Dalam 1 tahun pasti itu ada ya. Nanti kita explore lah. Event-event apa yang akan disajikan untuk supaya kalangan masyarakat dan para wisatawan tahu. Betul. Jadi akan gulirkan kalender event. Baik, Pak Sultan. Itu. Nah, Pak Sultan, ini kan terkait dengan keinginan Pak Sultan sendiri dan mungkin juga ini keinginan dari warga masyarakat, khususnya pemirsa dan pendengar RRI.net, ini harapan dari Pak Sultan agar terkait dengan pelestarian budaya ini, pelestarian budaya Cirebon ini agar tetap lestari ini seperti apa Pak Sultan? Monggo. Ya, tentunya harapannya mari kita semua lapisan masyarakat agar kita mendarbeni, memiliki ya tata nilai kearifan lokal, kebudayaan yang ada di Cirebon. Karena kearifan lokal ini sungguh sangat luhur ya, mempunyai tata nilai yang kiranya bisa menjadikan sikap-sikap kita agar pola-pola hidup kita ini baik gitu ya, sesuai dengan kebudayaan kita gitu. Ya, begitu. Baik. Nah, pendengar dan pemirsa RRI.net, tentunya sampai di sini saya Yanawasa mewawancarai Sultan Kacirebonan ke-9 Pangeran Raja Abdul Ghani Natadiningrat SE yang sudah berkenan bersama-sama kita dalam wawancara di RRI.net, dan juga semoga saja apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat khususnya bagi perkembangan budaya tradisional yang ada di Cirebon, begitu ya Pak Sultan ya. Dan juga tentunya generasi milenial sebagai penerus kebudayaan ini semoga tetap tertarik dan tentunya juga tetap melestarikan budaya dan kearifan-kearifan lokal yang ada di Cirebon. Begitu Pak Sultan ya. Betul. Pak Sultan, terima kasih sekali kebersamaan Pak Sultan bersama tim RRI.net Cirebon pada kesempatan saat ini. Pak Sultan, terima kasih. Sama-sama. Setelah bertemu Sultan, kami akan melanjutkan tur keraton bersama Elang Ian Arifuddin, Kepala Unit Cagar Budaya di Keraton Kacirebonan, dan Raden Agus Zulkarnain, Humas Keraton Kacirebonan. Monggo Kang Pian. Ya, terima kasih. Jelas, kita antar ke Paseban Wetan. Paseban Wetan adalah ruang tunggu tamu wanita. Ruang tunggu tamu wanita. Ya, sebelum menghadap ke Sultan. Dan ada Paseban Kulon, itu ruang tunggu tamu pria sebelum menghadap Sultan. Jadi karena leluhur kami adalah yang mensiarkan agama Islam, jadi dalam hal berkunjung pun sudah dipisahkan antara wanita dan pria. Itu termasuk adabnya begitu ya Pak? Itu salah satu adabnya, betul. Monggo, ini adalah sejarah singkat kalender tradisi yang masih kami lakukan di Kesultanan Kacirebonan, tentunya kalender tradisi keagamaan Islam. Yang pertama yaitu 1 Muharram di mana juga sama hari lahir kota Cirebon, dan yang kedua adalah Saparan. Saparan adalah tradisi di mana ada 136.000 bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami mengadakan satu doa tulak bala dengan membuat kue apem, dan kue itu akan dibagikan kepada masyarakat, ditutup dengan surak atau sawer. Apem begitu ya? Apem, betul. Saya apem atau surak Saparan masuk ke dalam tradisi Wuludan atau Panjang Jimat. Tradisi ini adalah tradisi yang memperingati lahirnya Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW.
Karena tradisi ini begitu sangat panjang, artinya dalam 40 hari menjelang hari H, kami sudah melakukan satu kegiatan. Antaranya membuat ikan bekasem, membuat boreh, membuat ukuk, bebersih keraton, dan seminggu menjelang hari H kami mencuci jimat. Nah, apa jimatnya? Siji kang di rumah. Jadi ada 7 piring yang membawa nasi jimat itu, ada jimat 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini adalah rukun Islam yang pertama di agama Islam. Makanya siji kang di rumah. Kalau kita bisa mengimplementasikan 2 kalimat syahadat tadi, insya Allah kita selamat di dunia wal akhirat. Amin. Nah, terkait dengan ciri khas lagi, Keraton Cirebon ini ada warna hijau. Nah, itu seperti apa? Elang menjelaskannya kepada pemirsa dan pendengar RRI.net ini. Ya, memang mayoritas ya, dari mulai kusen, pintu, sampai dengan ilustrasi yang lain itu kebanyakan itu. Sebetulnya warna ini berpasangan, hijau dan kuning. Artinya hijau itu lambang kesuburan, dan kuning sendiri adalah lambangan keagungan dan kejayaan. Jadi warna ini berpasangan, itu sebagai warna keraton, identik dengan warna keraton. Siap. Baik, nanti kita mungkin diajak jalan-jalan lagi. Monggo, silakan. Kita akan jalan-jalan masuki dalam Keraton Kacirebon begitu ya, Elang ya. Siap. Monggo. Kita akan mengunjungi Paseban Kulon, di mana Paseban Kulon tadi sudah saya jelaskan sebagai ruang tunggu tamu pria sebelum menghadap ke Sultan. Dan sekarang fungsinya sebagai tempat kereta kencana Ki Jurumudi. Nah, apa itu kereta Ki Jurumudi? Itu kereta kencana yang dimiliki oleh Kesultanan Kacirebon, mengambil dari pusaka Pangeran Raja Kanoman, yaitu keris Ki Jurumudi. Ya, didokumentasikan ke dalam satu kereta kencana. Kalau sasis ini masih asli dari Inggris, dari London. Nah, kita bisa saksikan di salah satu sasis belakang, di sana itu ada William and Son London. Nah, William Son London itu Inggris, ya. Ini ya, Pak? Betul. Kalau sasis masih original, masih asli, dan kayunya ini dibuat, direvitalisasi pada tahun 1997, bertepatan dengan Festival Keraton Nusantara yang kedua di Kota Cirebon. Kami bangkitkan lagi, kami bangun lagi, dan alhamdulillah ini juga dibuat untuk kirap pada waktu acara Festival Keraton Nusantara yang kedua. Nah, mungkin juga pendengar dan pemirsa RRI.net ini pengen tanya gitu, Pak Elang, ini kereta ini apa masih bisa digunakan atau hanya sebatas di sini saja? Simbol. Alhamdulillah ini kereta masih kami fungsikan pada waktu acara kirap keraton, atau ada keluarga dari Mama Sultan untuk pernikahan, untuk hitanan, itu masih kami lakukan. Berarti masih bisa digunakan gitu, layak gitu ya. Alhamdulillah. Kita akan bertanya, tadi kita masuk dari pintu itu udah dijelaskan hijau. Nah, ini kenapa nih Elang terkait dengan ada 3 pintu? Ada yang besar, itu besar ya. Nah, kita kenapa masuknya melalui pintu tengah, bukan pintu samping kanan, samping kiri gitu? Baik, alhamdulillah. Ini adalah satu kehormatan bagi kami, karena RRI adalah Radio Republik Indonesia dan sekarang punya TV online. Nah, ini adalah luar biasa, karena pintu ini sebetulnya tiap hari ditutup, kecuali ada upacara adat dan budaya yang seperti tadi saya sebutkan, kedua tamu agung. Sudah saya posisikan RRI sebagai tamu agung. Terima kasih sekali RRI.net bisa membuka pintu yang biasanya tutup tiap hari, dan itu dibuka hanya kalau ada upacara ada spesial ataupun acara-acara spesial khusus begitu ya. Nah, ini adalah pintu Paduraksa Selamat Tangkap. Pintu ini harapannya kalau kita melewati pintu ini selamat di dunia dan akhirat. Dan ada di kiri kanan adalah pintu pengapit, atau pintu keliningan. Keliningan fungsinya adalah pintu masuk dan pintu keluar yang dilakukan oleh tiap hari keluarga besar keraton. Itu Pak. Baik. Ya, mungkin pendengar RRI.net dan juga pemirsa RRI.net juga ingin tahu nih Pak. Penasaran ada apa di dalam Keraton Kacirebon ini? Biar lebih jelas kita masuk ke dalam.
Prabayaksa, Keraton Kacirebonan. Ini halamannya. Prabayaksa itu di mana Praba itu hijau, seperti yang tadi ditanyakan. Yaksa itu besar, jadi sesuatu ruang hijau yang besar, di mana Prabayaksa ini digunakan Sultan dan keluarganya untuk upacara yang tadi saya sebutkan, juga Sultan terima tamu. Nah, terkait dengan ini kan mungkin juga ada ciri khas ataupun hal-hal yang menarik dari Keraton Kacirebonan ini seperti apa, Pak? Ya, kalau hal menarik yang ada di Kesultanan Kacirebonan itu lebih kepada luas kami tidak luas ya, cuma 2,5 hektar, tapi saya sudah sepakat dengan Pak Sultan, artinya kecil tapi cantik. Dan yang pertama bersih. Itu. Nah, dari bersih nanti kita akan kembangkan ke hal-hal yang lebih menonjol, yaitu seni. Nah, ini juga saya lihat ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Elang Arif bahwa ini kan kecil, menarik, gitu ya, bersih. Dan ini kita pendengar dan Renet ini kita udah masuk ini benar-benar bersih, asri. Pepohonan banyak sekali yang tumbuh di Keraton Kacirebonan begitu. Kemudian ini besar-besar ya. Bukan hanya ditanam pada waktu itu, tapi ini udah pohon-pohon yang ratusan tahun begitu ya, Elang ya. Nah, ini terkait dengan tentunya kan kalau kita sebagai seorang milenial yang katakanlah ingin masuk ke keraton ini agak-agak apa ya, ada angga ungguhnya begitu Pak Elang. Nah, ini ada masuk keraton ini seperti apa Pak Elang? Bisa dijelaskan? Sebetulnya seperti halnya yang lazim ya, kita berkunjung ke rumah pun kita harus uluk salam, kita harus kulo nuwun, ya sama di keraton juga seperti itu. Bahkan kami dalam menanam pohon pun sudah ada simbol. Seperti di depan kita bisa lihat pohon asem dan pohon kesambi. Pohon asem itu kita sebagai tuan rumah harus bisa nyambi tamu karo mesem. Nah, itu mesem itu tersenyum ya. Mesem itu tersenyum. Benar-benar kita welcome. Welcome artinya dengan siapapun yang akan bersinergi dengan keraton, tentu dengan hal yang baik. Ya. Yang kedua ada sawo kecik. Sawo kecik itu sarwo becik. Kita harus sama-sama baik, punya kebaikan. Ada baik tamu maupun tuan rumah. Masuk ke dalam lagi ada gedong dan harum manis. Manding gedong kudu berlaku harum dan manis. Nah, itu tadi simbol-simbol tadi udah bicara gitu. Ini filosofi tersendiri begitu ya Pak Elang ya. Ada juga pohon keluwen. Keluwen itu wong urip ojo keluwen. Jangan berlebihan. Itu kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi mungkin pendengar pemirsa Renet ini kan kalau masuk di Keraton Kacirebonan memang betul ada beberapa pohon yang dalam filosofi yang tadi disebutkan Pak Elang Arif tadi, bahwa ini memang sengaja ditanam dan juga dalam tanda kutip ditanam bukan asal tanam begitu ya. Tapi ada filosofinya tersendiri gitu ya Pak Elang. Ada pesan moral gitu ya. Nah ini Pak Elang terkait dengan bisa dijelaskan tidak terkait dengan bagian-bagian utama dari Keraton Kacirebonan? Ya, kalau boleh saya sampaikan, bagian utama yaitu baluarti. Baluarti itu sama dengan landscape, di mana landscape Keraton Kacirebonan itu yang pertama bersentuhan dengan masyarakat adalah alun-alun. Alun-alun dulu fungsinya sebagai olah kanuragan para prajurit, juga Sultan mengadakan satu upacara besar itu di alun-alun. Masuk ke dalam alun-alun tadi ada Gapura Tahagung. Agung sebagai gapura kedua dari Keraton Kacirebonan. Itu masuk nanti ada area Paseban. Paseban ditandai dengan dua bangunan berbentuk joglo, ada Panca Niti dan ada Pancaratna. Pancaratna itu ruang tunggu tamu wanita, Panca Niti ruang tunggu tamu pria. Dari Panca Niti masuk ke dalam gerbang Gapura Paduraksa Selamat Tangkep. Nah, ini sudah masuk dalam ring 1, alun-alun ring 3, ring 2 Paseban, ring 1-nya ini. Ini area Prabayaksa. Ya, baik. Nah, kalau bisa pendengar dan Renet ini pengen lebih tahu lagi nih, Pak Elang, explore ke dalamnya seperti apa sih gitu? Biar lebih jelas. Baik, lebih jelas gitu. Silakan. Kita sekarang sudah berada di ruang Prabayaksa. Ruang Prabayaksa. Nah, ini kan ada beberapa tempat duduk gitu
gitu ya. Ini kan berarti kan ada tamu yang datang begitu ya Pak Elang ya. Nah ini apakah tamunya ini memang ada dibatasi atau tidak untuk ketemu dengan Pak Sultan? Untuk masa pandemi mungkin sangat dibatasi, bahkan kami 2 tahun kemarin sempat close ya, sama sekali tidak menerima kunjungan. Tapi kalau sudah mulai normal ya tetap kita prokes untuk menjaga COVID ya. Dibatasi hanya 20 paling banyak untuk ketemu dengan beliau. Nah terkait dengan ini kan suasananya asri gitu ya Pak Elang. Nah ini kan ada juga gamelan. Ini artinya apa ataupun sebagai apa gamelan yang ada di ruang tamu ini? Baik, saya jelaskan karena kami adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati yang notabene beliau adalah seorang penyiar agama Islam yang ada di Jawa Barat, khususnya umumnya di Pulau Jawa. Beliau menggunakan alat syiar Islam itu dengan gamelan. Ada 5 instrumen gamelan yang beliau lakukan, yaitu yang pertama laras pelok ini, yang kedua selendro, ketiga denggung nanti ada di dalam, keempat renteng, dan kelima adalah King of Gamelan yaitu sekar. Ya. Ini apa ini Pak Elang? Ini adalah wajah atau logo Kesultanan Kacirbonan. Luji itu telur jadi siji. Ada filosofi yang mengatakan bahwa 3 kesultanan yang ada di Cirebon leluhurnya satu, yaitu Sunan Gunung Jati. Dan ada filosofi yang lain yang mengatakan bahwa ini adalah wit pangwo. Ya, wit itu wiwitan, pohon, pang itu dahan, ya, wo itu buah. Kanannya ada buah. Jadi kita sebagai makhluk hidup itu harus seperti pohon yang berbuah, karena buahnya ada manfaat untuk lingkungan sekitar. Ini tadi warna hijau dan kuning. Hijau melambangkan kesuburan, kuning melambangkan keagungan terjadi. Berarti di sini kalau Sultan dan Permaisuri hadir, beliau duduknya di sini. Legahan terbagi. Kesultanan Kacirbonan 1808 dibangun pada tahun itu dan tepatnya di 13 Maret. Dan usia Sunan Kacirbonan di 2022 itu 214 tahun. Ini memang suasananya memang benar-benar asri gitu ya. Dan Alhamdulillah. apakah ini juga bangunan yang ada di sini memang bangunan zaman dulu apa sudah mulai pemugaran atau sudah ada pemugaran begitu ya? Kesultanan Kacirbonan atau Keraton Kacirbonan sudah melakukan atau direvitalisasi. Yang pertama itu tahun 1920. Tegel diganti. Lantai ya, itu aslinya terakota. Terakota itu boleh dilihat yang di belakang pintu Selamat Tangkep, nah itu terakota. Tahun 97 atap diganti, karena 97 pada waktu itu ada festival keraton, kami direvitalisasi atap. 2013 genteng diganti dan papingisasi keraton. Jadi kurang lebih 3 kali direvitalisasi. Nah terkait dengan tadi Elang katakan bahwa ada festival keraton, sampai sekarang ini masih diadakan atau seperti apa Elang? Ya karena masa pandemi itu okay. Jadi hanya virtual. Kalau idealnya itu per 2 tahun sekali. Nah, Elang ini kan yang tadi disebutkan ya, gamelan-gamelan yang tentunya juga ini untuk ada di ruangan Rabayaksa. Dan ini apa nih jenisnya ataupun ini supaya pendengar pemirsa RNet tahu gitu. Nah, silakan. Mari biar lebih jelas. Ini jenisnya laras pelok. Pelok itu difungsikan untuk pagelaran wayang kulit juga bisa, untuk tari topeng bisa, untuk dayuban juga bisa. Yang di depan itu namanya bonang dan kemyang. Ini saron 1, saron 2. Itu penerus atau kedemung. Ya, ini juga sama, cuma dalam satu set yang berbeda. Ini kenong. Nah, kenong biasanya berpasangan dengan jengglong. Itu ketuk, kebluk. Itu kempul, itu gong telon, dan satu lagi nanti ada gong sabet. Sebelah kanan ini gambang, ini kendang, beduk, dan satu lagi instrumen yang sudah punah di Cirebon. Nah, ini namanya brong. Ini sudah punah. Saya jamin, saya keliling-keliling di yang punya koleksi gamelan, tidak ada gamelan. Ini instrumen brong. Salah satu instrumen yang dulu pernah ada dan
filosofi gamelan Cirebon itu jumlahnya semua instrumennya 20. Kenapa 20? Itu sifat wajib Allah yang harus diketahui. Di dalam hal gamelan pun sudah mengarahnya ke sana. Karena itu tadi yang menciptakan wali untuk siar itu tampil. Ya. Jadi kalau ini kan alat-alat musik tradisional ini masih dimainkan. Masih dimainkan. aktif. Nah, ini sekarang kan yang mainkan dalam tanda kutip apakah orang tua atau juga anak-anak muda nih Ya. selera gitu. Alhamdulillah Ya. kami juga di sini ada Nayaga Bocil. Nayaga itu pemain gamelan, Bocil itu bocah cilik. Ya, dari warga sekitar Keraton. Kebetulan ada di Magersari. Magersari itu warga di sekitar Keraton yang kalau main di Keraton, dia main gamelan, sekalian kita arahkan untuk bermain gamelan dengan nada yang benar, dengan lagu yang benar. Tentunya dengan lagu-lagu yang mudah dulu. Intinya tidak merasa khawatir akan penerus Insya ini Allah, gitu ya. Insya Allah. Ya? Nah, dan kami kebetulan punya unit kesenian yaitu Sanggar Seni Sekar Pandan. Muridnya tidak hanya dari Indonesia, tapi sudah dari ASEAN bahkan mancanegara. Sebelum kita ke ruang seketeng, kami jelaskan ini ada Sultan, foto-foto Sultan yang ada di Kesultanan Cirebon. Tentunya yang sekarang atau saat ini adalah Pangeran Raja Abdul Ghani Natadiningrat, beliau Sultan yang ke-9. Dinobatkan pada tahun 97 bertepatan dengan Festival Keraton Nusantara yang kedua, dan alhamdulillah dihadiri oleh raja-raja dan sultan-sultan seluruh Nusantara di Indonesia. Ayahanda beliau yaitu Pangeran Muhammad Mulyono Amir Natadiningrat. Itu beliau adalah Sultan Kacirebonan yang ke-8. Kakek beliau adalah Pangeran Harkat Natadiningrat, Sultan Kacirebonan yang ke-7, dan Pangeran Sidik Arjadiningrat beliau adalah Sultan Kacirebonan yang ke-6. Yang ke-5 itu sebelah barat itu Pangeran Rahaja Dirja. Lebih jelasnya yang sebelah kanan. Dan 4, 3, 2, dan 1 kami masih mencari karena pada waktu itu teknologi fotografi belum ada. Ini juga eksplorasi yang bagus gitu ya, Elang ya. Bahwa tentunya ini ada foto, ada foto gitu ya. Betul. Ini kan jarang sekali 70-an gitu ya. 70-an eranya. 70-an, dan ini era-era yang mungkin dalam tanda kutip belum semutakhir sekarang gitu ya. Pendengar dan pemirsa RRI.net, ternyata banyak kalangan masyarakat yang memanfaatkan keraton sebagai destinasi wisata, termasuk siswa sekolah yang sengaja datang untuk mengenal bukti sejarah di Cirebon. Ya, jadi kami ini salah satu komunitas guru dari Sekolah Summer mengadakan kegiatan liburan nih untuk anak-anak yang inginnya yang edukatif dan juga menyenangkan untuk anak-anak meskipun sekarang masih suasana pandemi, jadi kita menggunakan hybrid. Kemarin kita sudah melakukan online-nya, sesi online, ada fun science juga mendongeng. Hari ini kita mengadakan secara offline nih, jadi tujuannya mengenalkan kota Cirebon ke anak-anak. Sekarang kita tuh sedang mengadakan city tour. Tadi kita sudah ke Comment Center di Balai Kota. Terus dari sana kita naik Citros keliling, dan sekarang kita ada di Keraton Kacirebonan. Bisa dilihat anak-anak dari berbagai sekolah di kota Cirebon alhamdulillah ikut partisipasi nih di Sekolah Summer, di kegiatan kami yang season kedua. Selain berkeliling jalan-jalan di kota Cirebon, kami mengajak juga nih ke situs-situs bersejarah. Tadi kita sudah lewat BAT, sudah lewat ke Keraton Kasepuhan, dan memang kita endingnya hari ini untuk sesi kali ini ke Keraton Kacirebonan. Kenapa? Salah satunya kita juga mengenalkan sejarah ke anak-anak. Salah satu misi Sekolah Summer juga nih, mengenalkan sejarah dan budaya yang ada di kota Cirebon. Saya akan melanjutkan perjalanan melalui keraton ya. Dan kali ini kita masuk ke bagian utama keraton, tempat sultan dan permaisuri tinggal di dalamnya. Seketeng. Ya, keteng itu adalah ruang penghubung dari ruang Prabayaksa menuju ruang Dalam Arum. Ya. Ini apa saja yang ada di ruang seketeng adalah pedang para panglima keraton yang ada di dinding, juga ada sejarah rantai atau silsilah. Ya, dari Sesari Hidayatullah sampai dengan Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat. Ada koleksi busana pengantin adat Kesultanan Cirebon,
ada dokumentasi keluarga Sultan Kacerbonan ke-9 dengan garwa dalam juga putra dan putri. Juga kami punya koleksi pedang dari King Willem dari 1814 hingga sekarang, bersanding dengan pedang sampet jenis Pajajaran, itu koleksinya Pangeran Raja Kanoman. Masuk ke sini adalah ruang gamelan. Nah, ini adalah gamelan dengung. Dengung adalah mandeng singkang agung, sinonim dari dengung. Fungsi gamelan ini adalah untuk mendatangkan hujan. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan gamelan ini sudah usianya 400 tahun. Jadi lebih sepuh dari keraton, di gamelan lebih tua. Kami juga punya 2 koleksi kotak wayang kulit, ada kotak jimat dan kotak anggon. Dulu kotak anggon masih dipergunakan setiap malam 1 surah. Tapi sekarang karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan, usia juga sama dengan gamelan 400 tahun, maka dua-duanya sudah bisa ditampilkan. Ini apalagi nih Pak Elang terkait dengan yang ada di sini? Ya, ini ada beberapa koleksi dari kami, pertama itu keramik-keramik dan pecahan koin dan kertas. Ada sultan kami yang ke-8 itu Pangeran Muhammad Mulyono Aminuddin. Beliau gemar sekali mengoleksi pecahan rupiah, ada sen, ada Eropa, ada Jepang, sangat gemar. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa disaksikan. Ini keramik dari Eropa, lokal dan China, yang dari London, Inggris. Ya. Kebetulan fungsinya dulu seperti apa? Sekarang dispenser ya. Dispenser. Oh iya, ada ini ada kerannya gitu ya. Tulisan London juga. Oke. Ini pedang prajurit pada waktu pemberontakan di Desa Kedongdong dengan santri Cirebon, dengan prajurit Cirebon melawan VOC atau Komando. Tokoh sentralnya Sultan kami yang pertama itu Pangeran Raja Kanoman. Itu kan terkenal dengan perang Kedongdong. Kedongdong, betul. Nah, terjadi di Desa Kedongdong. Iya, betul. Nah, ini ada juga manuskrip. Nah, terkait tasawuf, terkait torekot, ada mushaf kuno juga ada. Ada sejarah juga, babat ada juga. Ada beberapa buku yang sudah ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia. Sudah bisa ditransliterasi. Sudah, ya. Kami sinergi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, selanjutnya kita Fabian akan masuk ke dalam ruang dalam arum. Dalam arum, mana dalam arum juga ada kamar jimat. Juga ada gamelan pusaka, laras pelok siropoh. Ya, gamelan ini juga salah satu koleksi dari Keraton Kacerbonan. Kemudian ini adalah ruang dalam arum. Dalam arum, di mana ruang dalam arum itu ada terdapat kamar jimat, di mana Sultan melakukan itikaf, berdoa juga di kamar itu. Dan selanjutnya nanti saya akan perlihatkan ada koleksi gamelan pusaka laras pelok siropoh. Nah, gamelan ini juga salah satu pusaka kami, usianya sudah 400 tahun. 400 tahun? Ya, gamelan ini dibunyikan kalau ada resepsi pernikahan putra dan putri Sultan. Dan kalau ada dawuh dari Sultan baru kami mainkan, kami bunyikan. Ini larasnya, instrumennya jumlahnya kurang lebih 20 ya, seperti tadi ada sifat wajib Allah yang harus dilakukan. Nah, selesai di sini kebetulan permaisuri kami yaitu Ibu Den Ayu Bedah Natadiningrat, beliau punya keahlian membuat manik-manik, pernak-pernik seperti galang yang saya gunakan, juga ada bros, ada kalung yang alhamdulillah sudah dikenal. Ya, nah koleksinya bisa dilihat. Alhamdulillah ini hikmah dari kemarin 2 tahun pada waktu pandemi itu beliau sangat kreatif membuat satu kreasi dan alhamdulillah ini hasil karya beliau. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin Ibu Permaisuri bisa menjelaskan secara detail. Baik. Silakan Pak. Ya. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net,
kita sudah bersama Raden Ayu Mutoyaroh Bedanata Diningrat. Beliau adalah permaisuri Keraton Cirebon, dan ini suatu kebanggaan bagi tim RRI Net Cirebon yang bisa menghadirkan. Pak Sultannya juga sudah tadi kita wawancara. Sekarang Ibu Permaisuri Keraton Kecirebonan itu Ibu Raden Ayu Mutoyaroh Bedanata Diningrat. Kita akan ke beliau. Assalamualaikum. Sehat selalu Ibu Permaisuri. Terima kasih juga sudah berkenan bersama tim RRI Net Cirebon pada saat ini dan bisa melihat berbagai, katanya nih Ibu suka dengan bikin manik-manik. Nah, bisa dijelaskan apa yang memotivasi Ibu bisa bikin manik-manik ini? Ya. Ibu Permaisuri, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat datang di Keraton Kecirebonan, dan ini adalah salah satu sudut tempat saya menyalurkan hobi saya, hobi baru. Sebenarnya ini belum 1 tahun sih, sejak April kemarin. Yang awalnya ini bukan suatu kesengajaan. Jadi pandemi ini adalah merupakan saya merupakan salah satu orang yang menerima berkah atau menerima hikmah dari adanya pandemi ini. Dengan adanya banyak waktu di rumah, saya kemudian memanfaatkan waktu tersebut dengan membuat atau mengembangkan hobi saya yang alhamdulillah kemudian cukup lumayan banyak dinikmati. Ya. Ini keahlian dari Ibu Permaisuri sendiri apa dibantu oleh masyarakat yang ada di sekitar sini, Ibu Permaisuri? Jadi memang awalnya itu kan saya bilang tadi bahwa ini memang bukan suatu kesengajaan. Jadi memang ini otodidak. Saya bikin sendiri, saya kembangkan dari bikin bros, kalung, kemudian sekarang kan lagi hits banget ya namanya konektor masker. Orang semua hampir bukan hanya ambil manfaatnya dari konektor masker, tapi mereka juga ambil fashionnya. Intinya masih terbatas, dan memang kalau dijual secara online memang untuk umum begitu ya, Ibu Permaisuri ya, bahwa ini datang langsung ke datang langsung juga. Ya tadi juga sudah diperkenalkan Instagram ininya gitu Beda ya, Beats, Beda Beats ya. Oke, baik ya. Nah, terkait dengan kerajinan-kerajinan seperti ini, kalaupun memang bisa dikembangkan oleh masyarakat sekitar, Ibu Permaisuri, apa yang bisa disampaikan oleh Ibu kepada para masyarakat sekitar agar di masa pandemi ini memang harus ada kekreativitasan gitu ya Ibu ya, dan kemudian ini kan bisa menumbuh kembangkan usaha yang ada di masyarakat, mendapatkan income yang ada di masyarakat. Nah, seperti apa Ibu memberikan arahan kepada masyarakat agar tetap kreatif gitu, Ibu Permaisuri, silakan. Ya. Jadi pandemi ini bukan suatu musibah atau masalah yang besar buat kita. Jadi masalah pandemi ini kita ambil aja hikmahnya. Dengan banyak waktu kita manfaatkan waktu yang kita punya gitu. Misalnya kita pinternya masak, bisa masak, ya udah kita bikin sesuatu yang bisa dijual. Mungkin selain kita mengembangkan hobi, kita juga bisa menghasilkan suatu income, ya kan? Begitu juga dengan saya, ini awalnya bukan suatu kesengajaan, akhirnya alhamdulillah bisa mengangkat dan membantu perekonomian, dan intinya adalah saya ingin memberikan suatu motivasi, semangat. Jadi pandemi jangan dijadikan alasan gitu loh. Bagaimana kita menyikapi ini, mau positif atau bagaimana gitu. Sesuai nanti dengan cara kita menyikapi ini. Ya. Nanti coba sedikit menjelaskan, memperlihatkan beberapa ini ya. Jadi ini ada beberapa kalung dari batu-batu alam yang awalnya itu dari bahan seperti ini. Nah, kemudian diolah seperti ini jadi kayak bros, kemudian ini kayak konektor masker, lalu ini batu virus. Gitu. Batu-batu alam yang seperti ini kemudian diolah, ini yang dari mutiaranya seperti ini. Konektor masker, kemudian ini bros-bros juga. Ini dari batu-batuan dan mutiara, dari mutiara yang seperti ini, kemudian kerang, lalu ada. Nah, ini bros ini awalnya dari batu dari Pacitan. Jadi ini memang efeknya jadi banyak ya. Bukan hanya kita memberikan suatu motivasi aja, kita juga jadi menghidupkan juga dari pengrajin-pengrajin batu. Iya, betul sekali. Ya. Ya, seperti ini. Kemudian ini awalnya dari tali, sebuah tali tenun diolah juga jadi seperti ini, dirangkai jadi seperti ini, dari batu-batuan seperti ini.
intinya harus semangatnya dan kreativitasnya juga harus karena tinggi begitu ya, sebenarnya Bu kita Prasuri, itu ya? setiap manusia itu kan sebenarnya punya sebenarnya talenta atau Talenta. misalnya dia punya bakat Punya di bakat. dalam dirinya itu cuma kadang-kadang kita nggak ngenalin Tidak menggali secara Iya, serius gitu ya, Bu betul, Prasuri, setiap ya. manusia itu punya berlian diri Iya. cuma tergantung kita mau berlian itu tetap tenggelam atau mau dimunculkan. seperti itu. Sungguh kaya sebenarnya Indonesia dengan keragaman budaya. Dan tugas kita untuk melestarikan dan menceritakan kepada generasi esok agar sejarah tidak terputus. Pendengar pemirsa RRI Net, saya sudah berkeliling di Kasultanan ataupun Keraton Kacirebonan untuk saat ini dan sudah membuktikan bahwa banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kota Cirebon, khususnya di Keraton Kacirebonan ini, dan sudah saatnya kita bisa melestarikan kebudayaan tersebut sehingga nanti bisa menjadikan bukti kepada anak cucu kita nanti bahwa tentunya ini memang harus dijaga karena kebudayaan kita ini mempunyai banyak filosofi seperti yang tadi Anda dengarkan dan Anda simak dalam video-video tadi, dan semoga saja semuanya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Piana Wasa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.